Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu, baik mampu secara finansial maupun mampu secara fisik. Dalam kegiatan ibadah tahunan ini, tentu tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi cerita yang tak terlupakan bagi jamaah haji yang melaksanakannya, maupun bagi keluarga. Nah, berikut ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi selama musim haji yang dialami oleh jamaah haji Jawa Timur. 1. Sebanyak 376 jamaah haji asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pulang dan tiba di tanah air pada Kamis, tanggal 12 Juni tahun 2025, sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Rombongan ini yang semula berjumlah 376, namun menjadi 380 karena ada 4 petugas kloter yang ikut dipulangkan bersama jamaah haji kloter pertama. Tetapi rupanya ada 1 jamaah yang terpaksa ditinggal dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi, karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk pulang ke Indonesia. Jadi memang ada jamaah itu, ada yang istilahnya itu tanazul ya. Tanazul itu ada yang tanazul karena sakit atau karena kepentingan dinas. Jadi itu diperbolehkan. Nanti yang tanazul itu karena sakit nanti akan diikutkan pada kloter selanjutnya. Tidak hanya 1 orang jamaah haji yang terpaksa ditinggal di Arab Saudi karena sakit, namun ternyata ada 2 orang jamaah haji yang kedapatan sakit juga setibanya di Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap jamaah haji kloter pertama, petugas mendapati kedua jamaah haji itu bersuhu badan tinggi, dan diduga sakit akibat kelelahan setelah melakukan perjalanan selama 10 jam dari Arab Saudi ke Indonesia. Ada dua orang yang umumnya ya itu biasa dialami oleh jemaah haji gitu ya, karena baru sampai kemudian merasa lelah, kemudian ya biasa dalam perjalanan berapa jam ya dari Arab Saudi ke Indonesia, dan itu harus kita tangani sebentar, dan sampai saat ini informasinya sudah kita tangani dengan baik, kemudian jemaah hajinya sudah bisa dalam kondisi yang prima. Habis ini 2. Sebanyak 11 jamaah haji dari berbagai daerah di Jawa Timur yang sudah tiba di Asrama Haji Debarkasi, Surabaya, diduga terpapar COVID-19. Hal ini terlihat dari kondisi jamaah hasil monitoring bidang kesehatan PPIH, atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya, melalui pengawasan suhu tubuh menggunakan scan terma, dan melalui monitoring aplikasi Satu Sehat Health Pass, atau SSHP. Perwira Jaga Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya Dr. Rofiut Darojat mengatakan, dari 5 kloter yang sudah tiba, pihaknya telah melakukan proses screening untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Apabila terdapat suhu tinggi 38,5 derajat Celcius, dan saluran pernapasan yang bermasalah akan dilakukan swab. Sementara metodenya menggunakan swab antigen COVID, kemudian ditambah swab untuk dikirim ke laboratorium yang kemudian akan dilanjutkan dengan PCR, dengan indikator pemeriksaan COVID dan influenza. Dari 11 itu kita sudah notif ke Kabupaten Kota, ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Kabupaten Kota terkait. Intinya menyampaikan bahwa terdapat jemaah dari Kabupaten Kota Bapak Ibu yang kita lakukan pemeriksaan swab. Namun setelah dilakukan swab dan tes PCR ke 11 jamaah haji yang diduga terpapar COVID-19, akhirnya dinyatakan negatif dan dipulangkan ke daerah masing-masing. Ke-11 jamaah haji itu sendiri berasal dari Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung, Jawa Timur. 3. Bisa melaksanakan ibadah haji tidak hanya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi umat muslim yang mampu menunaikannya, namun juga menjadi kebahagiaan pula bagi keluarga dan kerabatnya. Seperti yang dirasakan oleh keluarga Sam yang turut bersukacita atas keberangkatan ibundanya Siti Aminah ke Tanah Suci Mekah. Sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan bahagia, Sam bersama keluarga dan kerabatnya menyambut kedatangan Siti Aminah dari Mekah di Asrama Haji Debarkasi, Surabaya, dengan rombongan mobil berhias bunga bak iring-iringan pengantin. Mobil-mobil berhias bunga dan pernak-pernik terparkir berjajar di depan Asrama Haji Debarkasi, Surabaya, tampak memukau semua orang yang ada di sana. Siti Aminah sendiri merupakan jamaah haji asal Sampang, Madura, yang tergabung dalam kloter 26. Sam mengungkapkan alasan dibalik dekorasi yang tak biasa tersebut. Menurut Sam, hal ini dilakukan untuk menyambut ibundanya yang usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah dan Madinah.
Mobil-mobil keluarga dihias bak kendaraan pengantin agar lebih meriah sebagai ekspresi kebahagiaan dan wujud syukur lantaran jamaah haji asal Sampang tiba di tanah air dengan kondisi selamat dan sehat. Untuk menjemput jemaah haji nih Pak? Mungkin saking bahagianya itu. Bahagia ya? Di model kayak apa pernikahan gitu ya? Iya, betul. Inspirasinya dari mana Mas? Ya biar meriah untuk menjemput kedatangan ya? Gitu, biar rame gitu. Biar rame ya? Ini yang dijemput ibunya atau saudaranya atau? 4. Memanasnya pertempuran antara Iran dengan Israel, rupanya juga memberikan dampak kepada jamaah haji asal Indonesia. Dampak peperangan itu membuat kepulangan sejumlah kloter jamaah haji asal Indonesia ditunda. Hal tersebut dikarenakan pesawat jamaah haji debarkasi Surabaya kloter 33 asal Bondowoso, Jawa Timur mendapat teror bom sehingga terpaksa mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan. Selain rombongan haji kloter 33 asal Bondowoso, teror bom di pesawat juga dialami oleh rombongan jamaah haji asal Banyuwangi dan Pamekasan, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 43 dan 44 debarkasi Surabaya. Rombongan kloter 43 dan 44 ini pun juga terpaksa ditunda, bahkan dari Tanah Suci Mekah. Jamaah haji kloter 43 dan 44 kemudian diberikan fasilitas hotel mewah di Arab Saudi oleh pihak maskapai Saudia Airlines, sembari menunggu kondisi aman untuk bisa melakukan perjalanan pulang ke Indonesia. Lagi nunggu kerabat dari mana nih Bu? Bondowoso. Dari Bondowoso ya? Kloter berapa Bu? 33. Kloter 33. Tahu nggak Bu informasinya bahwa pesawatnya itu ada teror bom waktu mau datang ke Surabaya hari ini? Tidak tahu. Tapi ada komunikasi nggak Bu dengan pihak keluarga? Ada. Apa komunikasinya gimana Bu? Katanya ada tunggu sebentar masih rapat. Kalau sudah rapat mau dikirim. Terkait kloter 33 SUB yang rencananya mendarat pukul 11.30 pada hari ini, terpaksa mendarat di Bandara Kuala Namu, Medan karena ada teror bom dan kemudian jamaah dievakuasi di Kuala Namu dan kemudian diinapkan di hotel di Medan dan besok pagi akan diterbangkan pukul 3.30 dan mendarat di Juanda pukul 6.20. Alhamdulillah bersyukur sekali karena sempat proses luar biasa ketika tidak ada kepastian kapan kondisi Timur Tengah kemarin akan berakhir seperti itu. Jadi luar biasa, saya sujud syukur bahwa alhamdulillah ternyata hanya menunggu 12 jam akhirnya kita bisa mendapat pemanggilan untuk segera berangkat ke Bandara Jeddah waktu itu. Jadi sampaikan karena kondisi geopolitik internasional dan demi keamanan keselamatan berjamaah maka ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sampai di tanah air dengan selamat Ibu. Bahagia ya Bu ya. Kemarin sempat tertahan berapa lama di Jeddah Bu? Cuma sehari. Sehari ya. Di sana seperti apa Bu kondisinya Bu? Hotelnya bagus, makannya puaskan pokoknya. Tapi bersyukur ya Bu ya bisa. Alhamdulillah sudah sampai ke Indonesia dengan selamat. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Amin. Beruntung seluruh jamaah haji yang mendapat teror bom di pesawat bisa dipulangkan dengan selamat dan sehat. 5. Seorang jamaah haji lanjut usia bernama Sukardi asal Malang, Jawa Timur, dilaporkan hilang saat melaksanakan ibadah haji di Mekah. Kakek berusia 67 tahun itu dilaporkan hilang oleh keluarganya pada tanggal 29 Mei tahun 2025 atau 2 hari setelah tiba di Mekah. Keluarga Sukardi mengkonfirmasi bahwa Sukardi yang tergabung dalam kloter 79 ini juga memiliki riwayat demensia atau pikun. Atas laporan ini, pihak PPIH Arab Saudi telah melakukan pencarian secara intensif. Sementara itu Sugio, Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya membenarkan peristiwa tersebut. Dari informasi yang diterima pihak PPIH, Sukardi terakhir kali terlihat meninggalkan Hotel 813, tempatnya menginap bersama rombongan kloter 79. PPIH di Arab Saudi telah berupaya melakukan pencarian serta menyisir seluruh rumah sakit yang ada di sekitar Mekah bersama tim gabungan.
kloter SUB 79 dari Kabupaten Malang. Memang ada jamaah yang sampai hari ini belum ditemukan, yang namanya Bapak Sukarti, itu sampai hari ini belum ditemukan. Ini informasi dari sebuah kloter SUB 79. Itu sejak kapan Pak belum ditemukannya? Informasi yang saya terima itu meninggalkan hotel pada tanggal 29 Mei sebelum pelaksanaan haji. Hingga berita ini diunggah, Sukardi tak kunjung ditemukan dan masih terus menyisakan sedih bagi keluarganya di Malang, Jawa Timur. 6. Meninggal saat melaksanakan ibadah, khususnya di saat ibadah haji adalah salah satu cara mati yang banyak diinginkan kaum mukmin selain mati di medan jihad yang sesungguhnya. Betapa beruntungnya Adjar Marsudi, salah satu jamaah haji kloter 83 embarkasi Surabaya, asal Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, meninggal dunia di Tanah Suci. Adjar dilaporkan hilang di Mina, yakni saat puncak ibadah haji. Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, Sugio membenarkan kabar meninggalnya salah seorang jamaah haji yang bernama Adjar Marsudi, dari rombongan kloter 83 embarkasi Surabaya, asal Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Namun atas kematian Adjar, di Tanah Suci, Sugio meluruskan informasi yang sebelumnya menyebut, Adjar meninggal setelah tersesat ketika melaksanakan tahapan ibadah haji, yakni menginap di Mina. Menurut Sugio, Adjar ditemukan dalam hitungan jam setelah dilaporkan hilang, tak jauh dari lokasi menginap di Mina. Adjar bahkan sempat menjalani perawatan di rumah sakit, dan langsung kembali ke hotel setelah kondisi kesehatannya membaik. Namun beberapa hari kemudian, kondisi Adjar kembali menurun sehingga harus dibawa ke rumah sakit, karena memiliki riwayat penyakit stroke. Tak lama setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Adjar pun akhirnya meninggal dunia. Sebetulnya ini bukan penyebab kematiannya tersesatnya begitu ya. Sebetulnya tersesat dan tidak terlalu lama ketika ada di Mina, dan itu wajar ya, karena di Mina itu tendanya tuh sama semua. Tendanya sama, kamar mandinya sama. Nah, ketika orang tua tidak begitu banyak bisa mengetahui atau tidak bisa baca, itu biasanya ke kamar sebelahnya. Dan itu kemudian jamaah itu ditemukan, dibawa, sudah selesai di Mina, pulang ke hotel, dan itu berlanjut dengan sakitnya. Dia itu dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Seperti itu, bukan meninggal karena hilang, bukan. Bukan karena tersesat jalan 11 km Pak ya? Bukan. Ya, ketika orang sudah berisiko tinggi dengan tenaga yang diproses, karena memang dari Arafah itu berangkatnya tanggal 8, biasanya malam itu tidak bisa tidur dengan baik, besoknya itu wukuf tanggal 9, malamnya tidak tidur karena menuju Arafah, menuju Musdalifah, di situ tidak tidur, langsung ke Mina, besoknya lempar jumroh. Ini yang banyak menyerap atau membutuhkan energi, sehingga yang tidak memiliki energi yang fit, yang bagus, itu ada kecenderungan itu menambah beratnya penyakit yang telah diderita. Sugio mengungkapkan, meninggalnya Adjar menambah daftar panjang jamaah haji embarkasi, Debarkasi Surabaya, yang meninggal saat menjalankan ibadah haji. Sampai saat ini, total jamaah haji embarkasi Debarkasi Surabaya yang meninggal dunia di asrama haji, pesawat, rumah sakit dan Tanah Suci, total mencapai 90 jamaah. 7. Seorang jamaah haji asal Lumajang, Jawa Timur, yang tergabung dalam kloter 83 embarkasi Surabaya, dilaporkan PPIH Debarkasi Surabaya, melahirkan di Mekah. Bayi berjenis kelamin laki-laki dilahirkan dalam kondisi sehat, meski lahir prematur di Rumah Sakit Bersalin Wiladah Mekah, dengan usia kandungan 7 bulan. Bayi pasangan suami istri Farizal Rahmat dan Tristi Erlinawati yang lahir di Mekah ini, diberi nama Nuaim bin Fahrizal Rahmat yang lahir tanggal 13 Juni tahun 2025 sekitar pukul 0 waktu Arab Saudi, dengan bobot 1,2 kg. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Ahmad Sruji Bahtiar mengatakan, sang bayi terlahir dalam kondisi prematur, dikarenakan saat proses keberangkatan ke Tanah Suci, usia kandungan jemaah tersebut sekitar 14-26 minggu yang artinya oleh dokter masih dinyatakan memenuhi prosedur layak terbang. Tentunya kita bersyukur bahwa kelahirannya berjalan dengan lancar dan bayinya
Ya, insya Allah ini kan menjadi wilayahnya dokter ya, tenaga kesehatan tentunya. Karena sudah melalui proses pemeriksaan, itu berarti ya layak terbang. Usia kehamilan itu antara 14 minggu sampai 26 minggu kalau tidak kilo gitu ya. Lebih lanjut, Bahtiar mengungkapkan, saat ini Tristi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bersalin Wiladah Mekah. Bahtiar menduga, kelelahan saat menjalankan ibadah haji, menjadi faktor jamaah tersebut melahirkan secara prematur. Senada dengan Bahtiar, Kepala Bidang Kesehatan PPIH, Debarkasi Surabaya, Rosidi Roslan menuturkan, pada waktu akan diberangkatkan ke Tanah Suci sudah dilakukan pemeriksaan tahap ketiga, dan sesuai prosedur yang dilakukan pada waktu penerimaan sudah diperiksa, maupun dikonsultasikan oleh bidan dan dokter untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah dan janinnya. Meskipun dinyatakan sehat sebelum keberangkatan, Rosidi tak menampik bahwa kelelahan menjadi salah satu faktor penyebab kelahiran prematur. Saat ini dalam kondisi yang bagus ya, sama bayinya gitu ya. Memang pada waktu waktu pemeriksaan ketiga kita jelas ya, sesuai dengan yang kita lakukan ya, prosedur yang sudah kita lakukan. Pada waktu penerimaan kan ketemu sama bidan juga memeriksa. Pada saat itu dokter juga sudah memastikan dan sesuai dengan usia kehamilannya, umur minggu 21 atau 22 ya, jadi sekitar 7 bulanan lah gitu ya. Dan kemudian kondisinya bagus ya pada saat itu, sehingga layak terbang karena memang diperbolehkan terbang itu dari usia kehamilan 14 sampai 26 minggu ya. Itu usia yang masih layak terbang gitu ya, untuk wanita yang hamil di layak terbang gitu. Kemudian mungkin ya kenapa melahirkan di sana, mungkin kondisi ya. Yang biasa itu kondisi kelelahan gitu ya. Kemudian mungkin kondisi dari tubuh dia sendiri ya, karena memang musimnya kan beda ya di Indonesia sama Arab Saudi kan. Karena cuacanya juga, iklimnya juga, kemudian ibadah juga di sana kan. Kita tahu kan haji ini kan ibadah fisik ya. Jadi mungkin salah satu faktor ya, kontribusinya seperti itu. Dari hasil pendataan, Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan kehamilan terhadap 7.252 jamaah wanita tercatat, ada 7 jamaah haji yang positif hamil, namun usia kehamilannya dinyatakan aman untuk melakukan penerbangan dan melaksanakan ibadah haji, yakni usia kandungan antara 14 sampai 26 minggu.